Kita ketemu kembali di dalam forum Leadership Moment. Kali ini saya akan membahas tentang measure of a leader. Ukuran pemimpin yang berhasil itu apa? Semua kita yang memimpin, kita ingin menjadi pemimpin yang berhasil, pemimpin yang berdampak, pemimpin yang baik. Tapi ukurannya apa? Kadang orang mengukur keberhasilan pemimpin dari jumlah pengikutnya atau dari besarnya revenue yang dia miliki. Saya mengusulkan 7 hal berikut ini untuk mengukur keberhasilan seorang pemimpin. Nomor 1, kita mengukur seorang pemimpin dari orang-orang yang dia pimpin. Jadi kalau kita mau lihat pemimpin itu berhasil atau tidak, yang pertama kita lihat adalah orang yang dipimpinnya secara langsung. Direct report di perusahaan, inner circle di gereja, orang-orang yang dekat dengan dia, yang ikut dia. Yang kita ukur apanya? Yang kita ukur adalah apakah orang-orang ini bertumbuh dalam 6 bulan terakhir. Apakah mereka bertumbuh dalam setahun terakhir? Apakah mereka bertumbuh sejak mengikuti si pemimpin ini? Bertumbuh dalam hal apa? 1, tentu kerohaniannya. Apakah dia semakin dekat dengan Tuhan? Apakah dia semakin taat kepada Tuhan? Apalagi kompetensinya, kemampuannya untuk mengerjakan berbagai tugas di kantor, di rumah, di perusahaan, di gereja. Yang nomor 3 apa? Yang nomor 3 adalah kedewasaannya dalam membangun relationship, dalam berkomunikasi, dalam bergaul dengan orang. Pemimpin berhasil atau tidak bukan dilihat dari dirinya, tapi dilihat dari orang yang ikut dia. Apakah mereka bertumbuh atau tidak? Ukuran nomor 2 yang saya usulkan adalah apakah dia perform, selalu menghasilkan lebih daripada goal yang dicanangkan. Pemimpin yang baik selalu memiliki goal, memiliki sasaran yang mau dicapai. Apakah itu goal tiap tahun, atau tiap 6 bulan, atau tiap kuartal, atau tiap 2 tahun. Apakah dia berhasil melampaui goal itu secara konsisten selama sekian tahun terakhir. Jadi kepemimpinan yang berhasil tentu ada kaitannya dengan performance. Performance ini bukan membandingkan keberhasilannya dengan keberhasilan orang lain, tapi keberhasilannya dibandingkan dengan goal yang di-set buat dia. Nah, goal itu tentu saja goal yang stretch, bukan goal yang gampang-gampang. Apakah dalam 3 tahun terakhir, tiap tahun, apakah dalam 12 bulan terakhir, tiap bulan dia exceed, melebihi daripada goal yang harusnya dia kerjakan. Yang ketiga, ukurannya apa? Apakah di organisasi yang dia pimpin, entah itu gereja atau perusahaan, banyak pemimpin yang muncul di tiap level. Pemimpin itu menghasilkan pemimpin lain. Kalau misalnya di perusahaan atau organisasi ini pemimpinnya cuma dia seorang, jelas ini bukan menunjukkan bahwa dia pemimpin yang berhasil atau yang baik. Pemimpin yang berhasil menghasilkan banyak pemimpin lain. Entah di gereja, entah di perusahaan, tidak sulit cari orang yang bisa memimpin dengan baik. Kita bisa lihat di tiap departemen, di tiap level organisasi, apakah mudah dicari pemimpin-pemimpin yang capable, yang karakternya bagus. Nomor 4, cara ngukur seseorang apakah dia pemimpin yang berhasil atau tidak dilihat dari kekuatan organisasi. Organisasi yang kuat itu yang bagaimana? Yang kulturnya, yang budayanya adalah organisasi yang pembelajar, yang agile, ulet, tidak bisa hancur, selalu ingin berubah. Kultur organisasi itu ukuran nomor 4. Nah, kultur selalu muncul dari pusat pimpinan organisasi. Selalu ingin berubah,
belajar hal baru, innovate hal baru, flexible, agile, ya, ulet, tidak gampang dipatahkan. Semua karyawannya passionate mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Yang nomor 5, kita berbicara tentang impact. Apakah impact daripada organisasi yang dipimpinnya itu dirasakan oleh organisasi lain? Apakah itu gereja lain, apakah perusahaan lain, apakah mereka belajar dari organisasi yang dipimpin pemimpin ini? Apakah mereka menjadikan organisasinya benchmark? Apakah perusahaan ini menjadi trendsetter sehingga orang lain mempelajarinya, mengkajinya, dan menirunya? Jadi yang nomor 5 adalah impact-nya sejauh mana kepemimpinan orang ini. Yang nomor 6, yang cukup penting juga adalah personal growth. Apakah selama setahun terakhir dia bertumbuh? Apakah selama 6 bulan terakhir dia menjadi pemimpin yang lebih baik? Apakah keputusan yang dia ambil makin bijaksana? Yang terakhir, saya usulkan kita ukur keberhasilan seorang pemimpin dari succession plan. Apakah saat ini ada proses succession plan berlangsung di organisasi ini? Apakah ada rencana membangun pemimpin-pemimpin untuk menggantikan dia? Tetapi yang paling bagus kalau menilai seseorang berhasil atau tidak dalam memimpin adalah setelah dia tidak memimpin lagi. Jadi setelah dia tidak memimpin lagi, apakah dia digantikan oleh pemimpin yang lebih baik? Apakah organisasinya lebih kuat lagi? Apakah dampaknya lebih luas? Kalau kita menilainya sekarang waktu dia masih memimpin, kita lihat apakah ada succession plan sedang dilaksanakan dalam organisasi. Kalau tidak ada, dia bukan pemimpin yang berhasil, bukan pemimpin yang baik. Lalu buat apa kita mempelajari ini? Yang penting bukan untuk bersaing dengan pemimpin lain, tapi untuk memonitor progres kita sebagai pemimpin. Apakah kita bertumbuh menjadi pemimpin yang lebih baik? Kita butuh indikator-indikator ini untuk mengukurnya. Kalau kita ingin membangun pemimpin di bawah kita, di samping kita, yang kita bangun apa? Yang kita ukur apa? 7 hal ini yang kita ukur. Ini semacam dashboard dalam mobil untuk melihat apakah pertumbuhan saya sebagai pemimpin adalah pertumbuhan yang sehat. Apakah saya mengukur hal-hal yang penting dalam kepemimpinan orang-orang yang saya pimpin. Jika saudara ada pertanyaan atau komentar, silahkan menulis email atau memberi komentar di media sosial ini. Jika saudara tertarik dengan topik-topik leadership seperti ini, silahkan subscribe di channel YouTube ini. Terima kasih.